Oke, Brats, balik lagi sama saya Ricky dengan omong saya, bintang tamu yang spesial menurut saya ya. Di sebelah kiri saya siapa? Iqbal. Balik lagi kemana? Di sebelah kanan saya Ada Opik Boy. Oh dulu. santai. Maaf ya, saya baru pertama kali. Sebenarnya kita masih bingung mau bahas apa, bahas tentang apa, tapi seenggaknya kita ada obrolan-obrolan yang tentang berunsur musik lah gitu ya. Dari Ricky nanya dulu ke, tapi Jojo nanya ya. Jojo nanya nya asal ke teramenya. Oke. Ini sebenarnya ngarep heula. Nah, ngarep dulu iklan dulu boleh. Jadi ini teh program apa ini teh? Ini mah programnya serba-serbi. Serba-serbi. Kita sekarang ada di mana ini? Di sebenarnya ini teh studio dadakan. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya di studio ini ya, Mas Ricky. Halo, Gini, assalamualaikum. Saya Opik Boy. Amopik, Ya. menurut Amopik perubahan perbedaan dari musik 90s Oh, ke mana musik ini? zaman sekarang, dan orang-orang itu seperti apa sih perbedaan secara luas? secara luasnya. Ya contoh aja band yang dari tahun 90-an atau ya contoh Nirvana gitu. Ya. Musikalitasnya maksudnya. Oh, musikalitasnya ya. Gimana tuh masing-masing zaman punya selera gitu Ya kan setiap orang beda-beda pendapat menurut Ya. kamu apakah ini ada kemajuan, kemunduran atau kayak gimana? Ya kalau sekarang ini mah Indonesia lagi maju-majunya gitu, banyak festival, banyak karya video klip baru gitunya, khusus Indonesia ya. Indonesia mau skena, mau label besar pada bikin tulis, apalagi ini apa namanya berkembang gitu. Kalau tadi ngobrolnya perbedaan ya memang cukup luas lah bedanya dari mana sampai kemana. Tapi kalau ya yang paling kerasa mah ya itu kita di sosial media atau di media apapun gitu, kita lihat banyak talent atau artis-artis dari lokal yang berkarya gitu. Jadi setiap orang pun bisa berkarya gitu maksudnya ya. Ya masing-masing bisa berkarya gitu. Dengan luas dengan adanya media sosial tersebut. Ya betul gitu. Dan ya ngemudahin banget juga sih orang-orang yang punya ya bisa berkarya. Nah perbedaan tahun 90 berarti 90 mah kan medianya masih terbatas limit. Anak benar-benar 90 analog. Majalah, analog terus majalah itu. Tapi itu kerja ya Radio juga Keren. punya masa-masa 90 itu keren. radio lebih bagus. Berarti emang bener-bener perjuangannya beda sama Beda. zaman sekarang ya. Ya ada kemungkinan gitu. Itu perbedaannya itu Kemungkinan gitu. signifikan banget ya. Ya. Publisitasnya Kayak kita aja dulu pengen misalkan pun cari referensi misalkan ya. Notabene misalkan saya kan senengnya misalnya kayak Nirvana nih. Kalau nggak ya Nirvana dulu susah dulu untuk dapat waktu SMP. Susah banget untuk dapat cari kasetnya yang duit teboga dari SMP gitu bekal anjir. Kira-kira tahun berapa itu? 9 SMP 95, 93 ya 93 sampai 9 95 97. 46 ya 94 96 95 97. Berarti secara perbedaan itu udah signifikan banget. Signifikan. Ya, HP sekarang mah lebih mudah. HP aja doang. Ya positif negatifnya teknologi gini ya maksudnya ya dengan sekarang kita nggak harus ya udah bisa mudah lah, apalagi punya modal kayak materinya kayak buat untuk apa ya untuk create karya itu sekarang dia punya modal gitu buat Ya, beli udah bisa home studio lah kalau sekarang lebih instan cepet lah gitu. Nah kalau dulu mah enggak gitu kan, Pakai kaset bisa pakai tape paling. bisa ngirim ke radio Pakai tape. Jadi mau ngerekam apa namanya teh ulikan gitar tuh pakai kaset kosong rekam. Oh zaman dulu tuh Zaman kayak dulu gitu. kan belum ada perekam instan, paling instan yaitu kaset tape. Jadi lagunya si Rindukan Bintang itu bahasanya juga gitu dibikin prosesnya gitu. dan untuk bisa didengerin sama banyak orang tuh dulu yang cuman radio gitu. Radio nggak ada. Nah, jadi untuk masuk ke radio pun itu sangat-sangat gak gampang gitu.
Ini udah berapa kali masukin yang ya akhirnya juga nggak nyangka. Prosesnya kayak gimana sih itu Om? Apa? Prosesnya untuk bisa masuk radio? Oh memang ada ininya, ada segmen untuk dia untuk nerima buat musik-musik indie gitu. Kirimin aja ke anu misalnya, dulu mah nomor teleponnya lah gitu, atau ke temen si Fulan gitu. Waktu yang JMR mah didatengin. Yang Didatengin. maksudnya kan sebelumnya pernah ngirim ke yang lain lah, banyak yang lain lah ya. di Bandung. Cuma kan yang lain ya nggak ada progres, cuman nah kaki nanti ku JMR nya JMR mah emang indie sih, ya memang kayaknya masukin dan nggak nyangka. memang program khusus indie untuk yang kemarin pernah kita ngobrol tuh. kalau yang Jadi kalau untuk saat itu JMR lah yang ingin anti mainstream musik-musik. menampung musik-musik bawah tanah. Yes. Itu banyaknya apa metal. Jadi dulu Om Grindcore. Opik sama Mami Batu kan ngeband bareng bisa sampai masuk radio itu waktunya Ya, maksudnya zaman itu radio lagi bagus terus jangka waktunya berapa lama tuh dari Untuk apa? pembuatan musik sampai masuk produksi dari pembuatan musik sampai bisa masuk ke radio. Oh enggak lah, lama lah. ya masuk radio itu awal 2002-an 2002 ke atas lah ya, maksudnya SMA kan jam-jam ya 2000-an lah gitu 2000-an itu proses masuk radio karena kita mah termasuk yang recording lebih awal dibanding teman-teman ya maksudnya ya gitunya Teman-teman seangkatan. zaman seangkatan teh maksudnya udah banyak sih yang lain tapi ya itu teh sarananya kemana nah itu yang kadang-kadang bingung ada yang dipublis sama rekanan circle atau skena lah gitu di support Kayak kalau komunitas komunitas intinya. itu teh ngaruh dampaknya ke sana Tapi kalau zaman dulu komunitas itu yang orang-orang yang sehobi gitu ya. independen ya punya pandangan yang sama sih intinya mah gitu kalau bermusik ya kayak apa komunitas musik lebih cocok Berarti balik lagi ke perbedaannya itu bener-bener zaman dulu tuh bergerilya untuk menaikkan nama, untuk menaikkan Iya bukan untuk menaikkan sebenarnya biar lagu kita didengar banyak orang. itu kan selalu menaikkan gitu ya, didengar banyak orang. Nah, Tapi kan kalau zaman sekarang Ya gampang, platform banyak. Sekarang sangat dipermudah. kalau sekarang sumber uangnya banyak maksudnya teh sosial media bisa menjadikan Sumber penghasilan video atau yang berbayar gitu sih tapi yang ya itu teh kalau iklan mah kalau bisa dapat iklan produknya dapat janji juga sih gitu apalagi produk nasional biasanya sih sponsor teh support produk mereka gitu bentuk produk mereka. Nah, pandangan Om Iqbal untuk musik-musik indie di zaman sekarang nih kayak gimana nih? Pasti pernah kan selintingan dengar-dengar gitu kayak gimana? Bagus. Tapi nggak banyak dengar, cuman ada beberapa yang didengarin bagus-bagus. Lebih indie-nya genrenya apa sih gitu? Soal genre aku nggak bisa ngeklasifikasiin bener kadang orang mulainya ngeband jadi kita genre kemana gitu. Orang kita sebagai apa sih Rock yang lah, mau wawancara Basic gitu kan, ya. pengen tahu nih pandangan Om menurut Om genrenya apa tuh kebanyakan indie itu? Ballad bisa ya balada gitu, terus soul ya kayak lagu-lagu ya banyak lah Basicnya ngerok pop enggak sekarang yang ini Oh indie, iya indie sekarang kan lebih ke mellow gitu kan, apa folk gitu kan. yang teksnya teh bermain oge gitu tapi dalam-dalam sih ya beda sama lirik maksudnya mungkin karena keadaan zaman juga sekarang zaman gini kalau dulu kan zaman pemberontakan ya maksudnya jadi lagu-lagu lagi ya musik-musik itu musik nah sekarang mah geus pada baroles karena itu tadi dibahas ya musik Nano Sarolo asli Bray kesopan ya Nah, jadi untuk Om Opik nih, apakah ada rencana gitu untuk ikut berkecimpung kembali untuk di musik indie di kota Bandung? yang menarik sih pertanyaan menarik karena sebenarnya lagunya mah udah jadi tinggal proses pematangan atau mastering biar bagus biar hasilnya kedengarannya bagus sih gitu berproses gitu insya Allah lah seru dah memang dinikmati banyak orang teh ada kenikmatan lebih gitu
bonus ya. Tapi Tapi nggak- maksudnya ya memang mau berkecimpung banget gitu. oh berkecimpung banget Ini maksudnya. udah emosi lagi kan? Katanya gitu. Saya secara pribadi gitu Iqbal mah dah kan nggak kan ini mah obrolannya ringan nah berkontribusi mah saya juga pengen Sepertinya obrolannya ringan tapi kepikirannya berat. gitu. Maksudnya ya obrolan serius atau ya kalau misalkan ringan mah dunia apa namanya media kan banyak tapi kan terus orang apa namanya saya sama Iqbal punya materi terus udah jadi intinya materinya kan tinggal memberi apa nge-present mempublikasikan kepada khalayak lah anggaplah gitunya atau pendengar kita pengen sesuatu yang better gitu hasil di mixing kita coba trial mixing lagi sampai ke mastering nih karena mastering itu kan poinnya juga tinggi untuk hasil akhir penentuan hasil akhir setelah di mastering baru di present ke pendengar tapi kan untuk sampai ke proses itu teh butuh proses pendukung yang lainnya gitu Itu untuk Jadi bersaing dengan Tapi intinya musisi-musisi ada, ya. ada intinya berkontribusi ya pengen apa namanya diterima halayak yang lebih luas lagi maksudnya ke sana gitu kalau kita ngasihnya udah yang terbaik kan pasti sedikitnya gitunya sedikitnya diterima dengan baik juga gitu lah gitu hasilnya biar segmentasi pendengarnya lebih luas lagi gitu memang butuh proses sementara ini kan ya untuk proses pendukung yang lainnya nih gitu fondasi hidup dibenerin dulu gitu kalau memang masih bujang banyak maksudnya sikat gitu ya sampai lupa urusan yang lain gitu. gas gitu. Tapi kan kalau sudah berumah tangga kita punya ya tanggung jawab lain lah, tanggung jawab betul lain. kita bagi aja sih ya. Jadi saya moderator bujang ya bebas. Biar adil. Ya itu Bebas, makanya gitu. kenapa bujang nggak berkarya nah berkarya lah gitu. Kan disokong oleh Ya, orang gitu. di samping gitu kan ya. cukup Gitu menarik. gitu Fe. Jadi memang kita juga udah berniat nah si Opik Boy ini teh kan memang sedang berkonsolidasi sama Iqbal selama ini itu kan memang hanya Opik sama Iqbal yang merecord si lagu tersebut proses maksudnya berproses gitu ada Hamzah juga sama Beben terus ini tuh kita selama sepanjang konsolidasi itu ya memangnya beradu pikiran lah beradu ide gitu ngebonding Kayak ngadu sirahnya. Ya emang domba. domba kuring Ada gitu. pikiran, ada ide gimana terus? Aduh pikiran silat lidah Terus kan tadi udah sampai situ. Jadi sekalian teman-teman siapa teman kamu ini? Ya buat Nonton? teman-teman Ah, ya yang teman-teman. nonton. Jadi Teman-teman tahu nggak orang saha gitu? Sosok Iya. ngobrol ya, ngobrol. Nah jadi Iya, teman-teman, lah. Nah, jadi teman-teman ini tuh waktu Ricky zaman kecil gitu ya, waktu Ricky zaman umur 4 tahun, 5 tahun masih main. Nah, Om ini tuh main gitar segala macam dan akhirnya mereka punya band, punya musik segala macam. Ya berarti. Iya, angkatannya beda, mungkin udah beda 20 tahun lebih. makanya nanyanya tadi angkatan 90-an. Makanya Makanya. nanya angkatan Makanya. 90-an itu kan. Temanya 90-an. Ya kebetulan sih kita tumbuh di Era daerah itu. Nah, dan kebetulan yang di khusus saja di kota Bandung itu gitu. Kalau ya, karena kita ditoknya orang Bandung Ya. gitu. Coba lah mau Jogja mungkin ya. Beda. Ya. untuk saya sendiri sih lebih pengen lagi musik 90s tuh bener-bener beregenerasi lah gitu ya. Udah kok. Sekarang lagi Ya, berproses aja sih, berproses sekarang. banyak tuh sekarang orang ya dari Ya maksudnya bermunculan lagi itu gitu. lagi generasi baru yang udah banyak. Pokoknya mah generasi setelah pandemi aja Covid Nah. itu memang semua lini nih sekarang di restart. Nah, festival udah mulai banyak lagi setelah Dengan 2020. generasi barunya. Festival ya bagi artis gedenya, konsepnya artis gede gitu maksudnya. Terus secara berdampak juga terhadap panggung-panggung kecil tetap dibutuhin juga. Selanjutnya apa yang Gitu. Nah masa itulah sekarang mulai tumbuh lagi nih berproses. Berarti 4 tahun badannya atau baru 2 tahun berproses 3 tahun lah gitu mulai keramaian boleh lagi tadi. Gitu, baik bener ya? Gitu ya. Nah sekarang
Nah, si rock alternatif ini yang era 90-an memang lagi di push lagi, ada berbagai macam lini, banyak gigs lagi. Nah, jadi gini, yang Ricky rasain sesuai pengalaman Ricky, banyak teman-teman angkatan Ricky yang menikmati musik-musik 90s. Mereka tahu. Ya, tahu bahkan mendalami, tapi apakah ada pergerakan untuk dari om-om yang ini untuk mengais untuk generasi gitu kan? Ada rencana apakah seperti gimana gitu kan? Ya, tinggal berinformasi aja, tukar informasi. Kalau mesti ngadain gigs mah ya beresiko juga, maksudnya ya kalau mampu ya silakan. Kalau enggak mah ya tukar informasi we. Main bareng kayak gitu. Nah, karena memang faktor pergaulan sih ya, gitu, circle dibentuk. Proses untuk indie gitu, untuk indie yang sesama skena, atau ya tukar informasi. Atau enggak sama teman-teman mau pick sama Mobile juga open main diri buat teman-teman pengen ngumpul gitu, ngobrol-ngobrol bisa boleh. Ada rencana nggak buat bentuk lagi komunitas lama? Komunitas lama tuh memang ya mereka juga menunggu sih sebenarnya, nunggu momen yang sama mungkin yang pengen dinikmati komunitas teman-teman. Saya sendiri juga jarang-jarang ya sengaja ketemu, paling sebagian orang gitu ya yang sengaja ketemu. Kalau memang dibuat sengaja di satu event juga kan ya, Suatu pekerjaan. salah satu ya, maksudnya momen bisa dibuat momen lagi. Tapi kalau membuat komunitas memang agak sulit sih. Tapi perlu ya. Untuk apa komunitas? Ya maksudnya ada keperluan apa? Nah itu yang kalau sesama hobi terus ada tujuan bikin album bersama kayak misalkan komunitas itu, atau basicnya penyuka motor yang sama atau apa, klub motor di sana. Kalau musik lebih bahasanya lebih komunitas sebenarnya dibanding klub. Iya betul. Gitu ya. Iqbal Club. Ya mungkin aja kalau misalkan ada reuni nanti ada pembicaraan dari rekan-rekan yang lainnya, ada ide-ide, mungkin aja kan bisa jadi itu pendapatnya gimana? Bisa aja kalau mau nyumbang ide ayo. Bakal ada ini soal komunitas tadi. Oh ya, dan saya aja Udah beres? udah jarang. Ya, apanya? Ya maksudnya teh bakal. Ya maksudnya ada reuni lagi, Nah, reuni reuni. komunitas, Terus, ya, ada kumpulan buat sharing-sharing lagi, kan sekarang eranya udah beda, eranya sekarang udah digital. Oh, jadi ngobrolnya di dia we gitunya. Ngobrolnya ada di dia. Ya boleh aja sih. Saya mah kalau saya pribadi belum ada rencana sejauh itu gitu ya. Tapi kalaupun kemarin kan udahnya kayaknya yang Ricky ikut manggung. ikut manggung. Ya maksudnya momen-momen itu juga jadi momen silaturahmi bagi teman-teman khususnya ya gitu. Kalau dibuat sengaja memang agak susah karena ya kondisinya berbeda. Cuaca dan keadaan lah gitu. Beda lagi kalau diundang untuk main manggung ya beda feelnya beda gitu. Terus kemarin juga banyak sih yang nggak datang. Bandung Losdok kan salah satu komunitas juga gitu. Terus ya banyak juga bandnya, banyak juga teman-temannya gitu. Tapi nggak datang semua, nggak bisa datang semua gitu. Hari Minggu malam-malam. Untuk berkomunitasnya sosial media aja biasanya DM-an. Oh baik, sosial media mungkin di grup WhatsApp mungkin bisa ya. Ya grup WhatsApp bisa juga lebih agresif tapi lebih reward grup WhatsApp bisa stiker bisa di Facebook kok, Facebook, Ya. Instagram ada. Facebook, Instagram, sosial media. Intinya sih keterikatan ya, maksudnya kalau mau ada keterikatan kalau di grup tuh terasa lebih terikat Asal aja jangan sih. grup Telegram ya, biar nggak ada konten-konten personal kali ya. Masuk grup keluarga weh. Gitu ya. Main Facebook dulu deh sementara ada. Nah sisi lain Cari aja Facebook gitu. sisi lain dari hubungan di sosial media teh ya batin, maksudnya terakhir kita berhubungannya ada apa namanya teh perasaan apa gitu kan. Kalau baik-baik aja malah di media sosial juga pasti seru sih gitu, pasti nge-like lah misalkan ya, nge-love di sini apa
nge-live. Terus Pokoknya sawer gitu ya. like vlog. Nah, oke. Tapi kan bisa nyawer kan. Ya, kalau akunnya punya banyak apa namanya deposito gitu ya, deposit gitu tinggal sawer. Tadi anjir aya suara motor ngagerung, itu ngaguru ieu aduh. Oh, orang teu menang ngamen tuh. Dia suara motor ngagerung. Jadi kudu ngajelaskeun naon. Kudu jadi aneh itu. Kita mah spontan itu. Lanjut oke. Gitu. Kumaha deui da tentu da. Ganti segmen. Agak di malum. Teman-teman agak di malum ya. Ada motor lewat. Udah motor lewat. Minum dulu berarti tanda motor iklan dulu. Deket tol mah gini. Ini iklan dari untuk teh sosro ya. Ada kebaca nggak? Teh sosro tuh 2 udah betul. Jadi selamat ulang tahun juga kepada Teh Botol Sosro yang hari ini ke 50 tahun. Beri tepuk tangan untuk Teh Sosro 50 tahun. Nah, Oh, gini, lanjut. Brats, kenapa Ricky senang gitu kan ngumpul-ngumpul sama yang lebih senior atau gimana? Karena nyambung gitu, karena terdoktrinisasi oleh musik-musiknya dan juga lingkungannya mungkinnya sedikit. Saya sama Ricky mah kayak adik kan. Kalau Ricky abang-abangan. Punya lah abangku. Ilmu padi ya bangku. Gitu. Bermusiknya terusin. Kalau misalkan kalau untuk Om Opik dan Om Ibal ada nggak sih band-band yang baru ataupun solois Indonesia yang keluaran baru tuh yang ngefans gitu terus sering dengerin, ada nggak sih? Solois yang sering dengerin. Iya, dari Indonesia atau band atau apa segala macam. Influence maksudnya gimana? Apa yang disenengin? Iya. Oh. Yang sering didengerin aja. Musisi-musisi atau band-band lo. Yang baru. yang baru. Yang sering didengerin gitu, yang suka denger. Itu. Oh, itu. Ada nggak Om? Apanya solo? Aku mau solo mau band yang milenial Ya itu salah pribadi kan lagi. Oh. Yang ini aja yang top chat aja maksudnya. Top chat. Oh, yang rame. Bukan top viral. chat ya, top chat. Ya, top chat. Sisa pribadi terus ya itulah Nadine Amiza Iya. gitu. Mario Jawa. Mario Jawa beda Beda judul. Kalau dari Amibal? Masih 40-20 420 itu seru. Terus Jadi lebih ke senja-senjaan kali ya. enggak lirik-liriknya alam tentang kehidupan Ya terus cocok we gitu. cocok lah sama mood orang ayeuna. Ya seumuran aja. FU. Kalau kita rekomendasi dengerin ini lagu Panji Sakti yang musikalisasi puisi yang liriknya tuh rindu adalah perjalanan. Oke, kita tonton yang satu ini. Saya ini nih. Woi. Ini tahun pas COVID sih kalau nggak salah. Oh, dia Ya, maksudnya musik-musik yang gimana kayaknya kayak gini sih. Ini kan musik-musik yang milenial. Gitu. Tapi ini diambil dari puisi nih. Puisi siapa lupa? Iya, paham. Pas saya ini. Refnya ya. Kebayang nggak bedanya sama musik-musik dulu? Om. Ada mirip-mirip sore. Ya. Cuman dia ngeband. Sorry, ya yang kemarin vokalis Jadi meninggal ya. lirik-liriknya kayak gini, cuman dia konsepnya band. Iya, iya, Ini mah iya. bener-bener cuman Solo. Sore itu yang kemarin vokalis meninggal kan ya? Ya. Cuma ya keren-keren. Boys Musik Pumpkin, dia juga ya. Ya musik-musik sekarang. Kidal Cafe ada, Edan. Steak and Musik Beer. and Beer kan ya musiknya dari Terus begitu siapa sih dalam yang lagi. vokalis Emo tuh yang sekarang jadi itu tuh? Si yang berdua Ya kan Yang dulunya Emo. fokus ya vokalis Emo kan Emo. ya? Siapa
siapa ya? Lupa ya. Itulah Ya, setahun. Star and Rabbit. Stars and Rabbit gitu kan. Ada musik banget ya, apa ya? Tapi udah kayak gitu lebih doyanya pas Evo sih. Emang beda zaman-zamannya alternatif rock di situ sih gitu. Terus terus gini, ada fun fact juga nih. Di umur 30 itu memang ada perbedaan. Aku gak ada garo bulan 30 soalnya. Nah itu ada perbedaan setelah 30 atau 35 itu memang sedikit agak sulit menerima lagu baru teh. Antusiasnya berbeda sama di bawah 30 gitu. Oh yang merasain. Bukan memang fun fact, ini fakta menarik. Apakah yang merasain sama? Jadi updating nanti memang lebih berbeda sama yang 30-an teh lebih antusias gitu. Gitu di segmentasi 30-35 nya seumuran gitu. Ini mah fun fact, jadi Rata-rata berarti. rata-rata. Makanya dikenalin lagu ini kan orang udah belum dengerin, terus ketertarikan kita untuk ngedengerin teh kurang juga, beda, nggak bisa dipush juga dan memang belum Udah gitu gitu. kayak dulu. Konsentrasinya udah berbeda gitu kayaknya. Bukan Faktor psikologi oge nya maksudnya gitu. Soalnya banyak faktor banyak. ya gitu. Ya ini mah berarti fun fact, banyak yang menyatakan demikian. Terus kalau beda lagi sama orang yang emang di dunia musik, dia mau dia player ataupun penyaji ataupun penikmat gitunya. 3 kelasnya kan itunya. Penikmat, penyaji atau pelaku musik. Nah, namun pelaku musik otomatis pasti Kalau dia penyaji mah atau penyaji mah kayak kayak gitu, kayak radio, kayak orang Oke. Yang menyediakan media. yang memediai gitu, nge-present musik gitu. YouTube kayak gitu itu kan. Ya itu penyaji masuknya gitu. Kalau pelaku musiknya gitu, praktisi. Beda institusinya. Kalau denger band baru teh banyak, jadi intinya berbeda kalau memang Udah umuran 30 ke atas gitu. ada salah satu faktanya itu gitu. Selera juga pasti berubah, berkembang. Tapi kalau memang orangnya konsisten di musiknya pasti umur nggak ada umur segitu, nggak ada ngaruh gitu. Beda tuntutannya. Tiap orang lain-lain. Gitu tuntutannya. Nah ini Ricky lebih bakal narik ke pribadi nih, bakal lebih narik ke pribadi. Kalau untuk di Om Ibang nih, genre favorit ya apa nih Om? Dan bandnya gitu. Dari dulu sampai sekarang. Ya pokoknya yang favorit Iya betul. Banyak sih. Sebutin salah satu, salah dua, salah tiga. Salah semua tuh lah. Pokoknya mah era Sitosa, ya maksudnya era 90-an palingnya kayak yang nggak jauh lah Nirvana. Favorit gitu. Sebenarnya kalau favorit ya ini namanya berarti Celtic. Yang terpilih. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains paling. Silver Chain juga masuk. Nah itu era kesininya, maksudnya itu kan 90-an. 2000-an berarti. 2000-an aku pernah Silver Chain, 2000. Creed, gitu. Justru Opik mah dikenalin Intinya mah lah. rocknya sama Iqbal sebetulnya. Sebelumnya Om Hah? Nggak, maksudnya barengan sama Iqbal banyak Belajarnya. banyak influence dari Iqbal, musik alternatif, Creed. kalau sebelumnya berarti Om apa enggak? Orang mah bebas weh. Siapa ya sebenarnya satu. Tapi kalau zaman 90 koplo ada koplo. Belum cek usul zaman gitu mah. 2000 baru Pantura mah udah ada. Tahun 2000-an zaman kita mah belum ada. Belum Masih belum mah. sama irama Itu lagu-lagunya benar. tidak semua laki-laki. Jadi dangdut dangdut anu bener-bener apa ya? Keterbatasan Dangdut klasik gitu ya. Ya kalau sekarang ya. Terus serius gitu. Jadi ngejualnya memang ngejual karya dan suara. Ayo namanya ngejual bool mengejual visual visual gitu. Visual dan hasrat visual. Mana hasrat yang lemah pasti kagak ku kami cina gitu. Ini nggak akan ada yang disensor teman-temannya suaranya full murni ya. Gitu. Bebaskan. Tapi masih kena dalam norma-norma sih. Basket anti mainstream. Nah, kita anti mainstream. Nah, terus nyambung lagi tadi, Bang, selera. Oh, selera yang itu 90s yang sana Situ Sound, artisnya yang itu tadi. Ya. Terus ya paling sebenarnya kalau Silver sih orang mandangnya bukan ya benar sih, dia lebih ke alternatif rock gitu atau rock alternatif gitu ya. Tapi yang memang gaya Australia
Terus punya ya dia ya. ya aku senang nanti part chord musiknya. Ya aku senang hardcore juga dulu sih, berarti kan ya kerja manggil kayak SMP grindcore. Ya hardcore. Aku senang musik hardcore Sepultura sih paling aku senang aja. Dari situ, nah ada chord gitar waktu itu sih kayak Slash. Aku yang pertama kali dengerin Slash, langsungnya bogo eta kabineta gitu. Dengerin satu album ternyata memang anjir bosen gitu. Nah dari situ ya, nah mulai aku belajar gitar ada nambahan gitu, setting gitu. Ya semenjak ngulik-ngulik lagu Silverchair lah gitu. Nambahan senar kahanan. Kalau untuk on Opik nih, band favorit atau artis favorit apa? Dave Grohl. Berarti dari Nirvana ke Ya ini mah kesimpulannya aja lah Dave Grohl. Pokoknya Dave Grohl, musiknya Dave Grohl. yang diikutin Dave Grohl, diikutin juga gitu ya. Ya maksudnya dulu kan memang pelaku gitu, pelakunya Apa salah penyanyi? satu Suspek ada. pelaku musik intinya, jadi maksudnya punya idola. Nah, maksudnya idola teh ada target, jadi learning ke kita. Maksudnya teh kemampuan kita bermusik teh dilatih gitunya dengan gayanya dia gitu, maksudnya teh gitu, dilatih dengan gaya bermusiknya dia. Oke, ngikutin, nggak cover lah gitu, nggak cover. Artinya kan kita apa namanya ngikutin kemampuan orang gitu, tapi kemampuan kita juga jadi terlatih gitu. Berarti bisa beda-beda gitu ya, pandangan pendengaran orang-orang, selera musik orang. Selera ya. Selera ya. Dibalikin lagi ke memang mungkin kemampuan juga yang ngaruh. Karena misalkan orang jis bukti si Dipaksain. dipaksain juga bisa, cuman ya berat gitu. Oh butuh ekstra lah gitunya. Iya nah learningnya. Dilemesin aja, dilemesin aja. Oke sih Sepultura orang begitu ya. Senang Metallica kita beli gitu. Jadi nikmat. Metallica. Kemampuan, tahu diri lah. Tahu diri. Ukur diri gitu. Ya makanya. Kalaupun mau Metallica atau Sepultura bikin akustik khusus, jadi di cover tapi di remix lagi sama dia, boleh aja. Masih dangdut. Ya maksudnya Kalau mau bawain kayak The Beatles juga kan jarang-jarang bawain tapi versi akustik gitu. kalau Ricky itu Om lebih doyan musik Chris Cornell. No. Ya itu alternatif. Itu kan karena dia kan emang Daniel Jones, orang-orang ya di Silverchair gitu. berarti alternatif rock lah, alternatif rock, grunge. Ya, grunge. Kalau sempat dengerin Bridge juga kan. zaman MP3, MP3 player. Ada bisa unik. Jadi si lagu-lagunya di copy lah, harus di save. Lalu double deck ya nyata. Ya, songlist unggul gitu ya. Ya Iqbal, songlistnya di Iqbal, udah mah teh boga perangkat gitunya, jadi orang nebengnya si Iqbal, aku tuh dia anu aya geuna cat. Jadi dulu tuh songlistnya Orang main ke dia, ngobrol songlist si Iqbal. Oh berarti balik itu kan doktrin. Aduh mampu. Ya bukan ngedoktrin, tapi kan orang punya tujuan yang sama, ngapain oke maksudnya kita belajar oke. orang ini cekokan. Oh gitu gitu. Nah si musik-musiknya kebetulan zaman itu berkembangnya, si musik rock alternatif itu berkembang sampai ke Creed, Audioslave, serta Audioslave itu Oh banyak. Besteng. zaman Ya, itu. itu ini lagi ke situ itu udah meredup. Langsung berubah ke MCM. emo. Jadi ya. dulu tuh kayak Stain. Sausin masuk nggak? Saya sih nah itu sekarang itu udah ya udah masuk. Sebia ya. Sebia. Nah yang pokoknya kayak siapa ya tadi Seosin, MCR, jadinya emo itu kan. Iya. Tapi nah karena masuk unsur ya musik gaya-gaya punk rock lah gitu. Itu tuh Kayak gitu, lebih ke musik situ. keras tapi Padahal sebelumnya emang nggak kayak gitu. lirik-liriknya Cengeng. Liriknya apa sensitif lah sebetulnya si emo. Makanya emosional. Emosional. Tapi rambutnya pada miring-miring ya. Gitu kan. Ya itu teh karena sering merenung di rumah sendiri, jadi maling-maling gitu, jadi Model Chan Muri. kan dia zamannya lah, itu mah lebih Like I profesional. did yesterday, senangan gitu kan. Manona halideung karena tak kurang sare. Ya maksudnya Kayak siapa dulu vokalisnya Belum. suka pakai celana? siapa ya itu? Itu vokalis. Enggak, yang dulu kalau ngomong suka pakai celana siapa? Lupa. Bareng-bareng sama ngopi kan? Wah. Itu deh buatnya itulah biar percaya diri. Salah tuh. Jadi si audien teh yang kalau lihat foto atau video teh jadi fokus ke mata teh ada apanya ya? Oh ternyata gitu. Ada apanya? Apa Ada adanya? celana.
ada celana. Ada celana gitu. Terus ya itu si di Bandung itu kan banyak kayak si Pojang bikin komunitasnya, si Nirvana bikin Nirvana Bandung ada, terus ada yang campuran ada gitunya si komunitas. Jadi Radiohead boga sarangan komunitas Radiohead, Oasis apa lagi. Oh, di Bandung banyak Di Bandung banget. tuh rame. Dulu mah banyak, maksudnya momen ya sebelum Covid ya emang banyak gitunya. Maksudnya fasilitas buat main manggung teh banyak. Nggak gede-gede sih panggungnya ya gitulah gitunya di hall dan tapi regulasinya cepat banyak gitu, sering terasa gitu. Gantian teh gitu, ngadain apa gitu teh banyak komunitas gitu. Jadi banyak teman, banyak link, banyak informasi sih gitu. Nah itu sekarang teh emang berproses deh, apa sayanya yang nggak tahu gitu, nggak tahu informasi. Ting ke diondang berada mulai diondang sudah namanya bisa. Ayah sih emang mau balik. Mulai diundang kembali lagi sekarang rebutan MC. MC Dia kemari kelangan. Gitu ya gitulah. Ya mungkin berproses lah gitu. Tahun 2025 ya mudah-mudahan banyak kesempatan lah gitu. Aya rezeki lah gitu secara rehat we. Terus intinya itu sih saya si program ini mendukung kan perkembangan musik ya. Nah teman-teman, jadi benar-benar ya, jadi tujuan Ricky podcast ini sebenarnya bukan nggak jelas, walaupun banyaknya nggak jelas ya. Sebetulnya sih programnya jadi bagus, dianya doang yang nggak jelas. Jadi lebih mengedukasi, mengenalkan musik-musik 90s gitu ya. Jadi bagaimana pergerakan musik 90s di Bandung, terutama di kota Bandung ya, di zaman-zaman di Saparua Ya, ya. wah, Greencore, hardcore dulu kan Ya, gimana gitu kan. underground. Underground beda sama sekarang, underground sekarang tuh beda, ternyata berbeda banget. ya karena dengan kemudahan teknologi sekarang dulu gerilya banget gitu. Pengen Ya. kita dapat sesuatu benar-benar kalau keluar. lihat dari genre atau Effortnya skena tuh gede. skena masing-masing juga ya masing-masing juga sama ada berkembang juga seiring waktu, berkembang juga sekarang gitu. Mungkin nggak tahu aja kita perkembangannya sampai di mana ya, Dan karena informasi. Om, anehnya tuh anak-anak skena sekarang tuh pakai bajunya Pearl Jam, pakai bajunya si Perceta apa laguna. Itu tuh balik lagi gaya termasuk ya itu lagu-lagu di festival banyak di cover-cover, maksudnya lagu-lagu lama. Artis-artis juga banyak ngerilis ulang gitu. Dia ngerilis gayanya. Sama Dhani lah contohnya gitunya, lagunya si siapa dibawain maksudnya Ya mungkin karena memang nggak ada regenerasi dari industri musiknya sendiri. ya industri kan dibagi dua nih, ada industri major skala besar, ada yang minor label atau skala kecil gitu. Nah skala kecil yang kita pandang ya ini tadi kolaborasi independen. Kalau besar yang kita pandangnya label besar ya geraknya secara massal aja sih gitu, lebih lebar gitu. Ya maksudnya tadi yang dibahas tadi soal pakai baju identitas, tapi dia nggak tahu musiknya, nggak tahu Iya. lagunya. Ya mungkin itu karena nggak ada generasi nggak ada referensi ya. nggak ada generasi lagi gitu, makanya mereka pakai baju-baju yang Yang tahun 90-an. ngikutin ya bahasanya, ngikutin terus. Iya. Yang jadi influencer tuh mungkin ya mereka aja gitu. Jadi yang Ricky pengen tuh dari angkatan Ricky ke angkatannya Om ini tuh ada tali penyambung. Jadi maksudnya tuh rock alternatif tuh tetap ada gitu. Jadi kalau untuk Oh iya kalau maksud Ricky, kalau untuk di angkatan Ricky itu masing-masing mereka dengerinnya cuma sekedar sendiri-sendiri gitu. Kan kalau zaman-zamannya Om, rock alternatif itu benar-benar dimainin bareng-bareng gitu. Ya tadi kan generasinya beda generasi. Kalau memang untuk memperkenalkan ke teman-teman yang beda dengar musiknya ya dibicarain di sini, rock alternatif masih ada sih gitu, masih didengerin. Terus efeknya sampai tadi pakai t-shirt gitunya keren, kelihatan keren, tapi bandnya nggak tahu gitu kan ya. Lagu apa? Gitu ya nggak masalah, itu kan ya perkembangan dari sisi fashionnya gitu. Bukan nggak masalah tapi ngerakeun gitu. Menurut orang ya.
Terus kan mau lagi sidangnya maksudnya iya baju salah buka itu bisa gitu. Iya anjing pakai baju Burger Kill. Lagu apa? Anu anjing tanah apa tuh? Ente wacur gitu kan. Tapi kan itu jadi kesalahan fatal oke gitu ya karena keren terus boga deh bang gitu. Enggak soalnya gini kok hari itu kamangan kurang banyak. Manusia tuh ada pelaku, ada penikmat. Dia penikmat aja, tapi ini gua ini seneng pejam, beli pejam, tapi mana tuh bisa kan alat musik. Oke, tapi kan kalau lebih kan lebih prihatin gitu kan. Pakai baju pejam tapi tak apa lagu pejam maksudnya gitu prihatin. Berarti ada kemungkinan setelah dia punya baju atau bisa misalkan pejam ya gitu ya. Jadi dia termotivasi pejam itu kumaha cari di YouTube itu kan nggak hoki ya musik nanti. Ya, bisa itu awalnya. Asup jualnya baju. Lagu ada diganti ke baju pelangi. Kemarin udah unicorn deh. Bonga apa tuh ya tuh. Aduh, begitu. Karena ya itu sih fashion mah untuk siapa aja sih gitu. Fashion. Hai fashion mah kan ya hasrat berarti daerah. Kalau fashionnya untuk siapa aja sih gitu. Pakai hijab, ya pakai hijab perempuan, pakai daster. Tapi Nirvana kan dia keren aja terus dia nggak mengganggu apa gitu yang lainnya. Oke nih, memang keren. Ada pesan nggak buat teman-teman milenial Genjet dari Om Atot? Oh ini temennya Genjet ya milenial. Genjet sama milenial kalau nggak salah Ricky. Kalau orang teh Gen apa? Gen X. Oh, orang Gen 89 atau newborn lain newborn. No. Gen X. Baby born nah. Baby blue. Baby blue. Baby apa? Ada pesan-pesan nggak? Baby born, baby Romeo. Maaf ya tuh, ya bener baby boom maksudnya. Baby boom main lawas. Saya tuh baby boom. Nah, berarti mana angkatan kayak gitu pokoknya angkatan kolot. Pesan-pesan dari Om Opik untuk teman-teman milenial bener-bener Genjet sambil closing untuk musik sambil closing atau enggak? Sambil berjalan aja. Iya maksudnya. Udah terakhir ini teh. Iya betul. Closing statement, oke. Kalau dengerin musik sih apa aja. Kalau suka kan bebasnya gitu. Kalau nggak suka ya udah ganti lagu yang lain gitu simpel lah. Untuk milenial sekarang kan banyak disuguhin lagu-lagu apa namanya ya yang muncul di viral di FYP atau yang muncul terus gitu jadi viral. Terus ikut-ikutan gitu. Tapi kalau selera pribadi masing-masing mah silakan aja bebas mau kemana aja gitu. Tapi yang pasti rock alternatif ada yang suka basicnya rock gitunya alternatif terus ya dan yang lainnya. Bisa sharing ke akun ke Mopik untuk musik Instagram atau Facebook apa? Boleh nggak? Boleh ntar dicantumin sama saya di bawah. Oke dicantumin. Opik Boy aja. OPIQBOI. Kapan tuh Instagram semuanya? Itu mah pas buat Google itu bukan di Google langsung Opik Boy itu gitu. Nah dan untuk Om Ibal nih pesan-pesannya untuk teman-teman milenial sama bener-bener Genjet di musik. Nah. Ya udah, namanya. Kalau kamu senang lakuin, jangan apa ya? Ya kalau kagok lah berkarya, bikin karya, apalagi sekarang lebih mudah teknologi. Nah tapi jangan dijadiin andalan juga dengan kebutuhan teknologi harewe gitunya, bikin di rumah doang gitu, nggak berani show off keluar lah maksudnya minimal sosialisasi perlu juga gitu ya dengan influence ya itu masing-masing juga influence ya tergantung selera pokoknya mah intinya kesimpulannya kalau kamu senang lakuin terus dengan ya udah sian lah gitu bikin karya dan jangan takut salah gitu. Dan insya Allah ya memang ya prinsipnya katanya di seni mah nggak ada istilah salah. Kalau salah mah nanti dia punya jawaban punya. Nah, untuk sharing ke Om Ibal bisa lewat apa? Lewat bisa lewat itu bisa di sini terus belok ke sana lewat Instagram, Facebook, naik angkot
Instagram Ke band ya, baru ke band Instagramnya ya. udah Udah aman, aman. Cuman Instagramnya ada dua sih ya, pokoknya mah cari aja Iqbal Slag lah, Iqbal Slag. untuk Instagram, untuk Facebook. Facebook udah yang ini Iqbal Slag juga, Iqbal Slag juga. Terus kalau mungkin ada di TikTok lah gitu, di TikTok Aksara Kalam. Oke, teman-teman brother ya. Nggak apa-apanya. Gua belum ada TikTok. Ya, jadi sebenarnya ada Oh YouTube ini YouTube buat Slag. Nah, itu. Download. www.youtube.com/slagrockmanticsoul. nanti Rekomendasinya satu lagi deh, biarin ya buat denger aja kenalan ya kita di musik. Ada di www.reformation.com/slagrockharmony. Nanti Rike tulis ya di halangan kanu kamera ieu di nu layar. Banget. Katingali kan ame didengekeun di barudaknya. Nah, jadi Kalau misalkan respon ada banyak responnya nggak apa-apa lah, mau negatif mau positif itu mah kita terima aja Relatif buat ya. relatif nggak apa-apa, buat kita juga termotivasi. Oh nanti kurangnya iya gitu, nggak apa-apa ya, kita di sini yang berinteraksi lah, ngobrol-ngobrol. Jadi Sebenarnya- kita juga dengan di situ mudah-mudahan jadi trigger, yuk jadi motivasi ya. jadi motivasi lah gitu. Kita di sini juga nggak ada kesengajaan karena kedatangan Om Opik juga kan ya Om ya. Kedatangan Om Opik, Semuanya spontanitas. Jadi apa yang kita bahas tanpa ada alur segala macam, tapi bahasnya tentang Tanpa naskah. bahas musik gitu. Nah, tuh. Jadi cukup sekian dan Oh, udahan? udah aja. Oh Kita masih nanti- mah itu udah lanjut aja. kalau sesi musik mah kita dibalik aja gitaran mah. Jadi Iya. teman-teman biar Terima kasih. penasaran. Next lah, Next. next di upload ya kita akustikannya ya, insya Allah. Oke. Tinggal waktu sarang Dengan Opik Boy, terima kasih banyak. Dengan Biaya, terima kasih banyak. Saya Ricky P. Iqbal. Bye-bye.